Kali ini kita akan review jam tangan Casio Alarm Chrono W96H. Yang pertama bisa kita lihat dulu di bagian strapnya. Dia mempunyai tekstur yang lentur, cukup empuk juga, dan sejauh ini sangat nyaman untuk digunakan. Kemudian untuk ukurannya sendiri dia cukup kecil, jadi buat saya sendiri cukup nyaman lah. Kemudian kita ukur panjangnya ya. Mungkin diletakkan di sini saja. Dia lebih panjang dari penggaris saya, jadi kalau saya tambahkan di sini kurang lebih 24 cm kurang sedikit. Ini kan penggarisnya sampai 20 cm aja, tadi lebih sedikit. Untuk diameter sisi atasnya kita ukur menggunakan jangka sorong saja. Dia ini ya 35, sekian. Kemudian sisi ini 38. Ya, 37 38. Untuk ketebalannya dia sangat tipis, cuma 0, salah. Dia berapa ini? 10, 15, 16 sekian. 16 ini dalam satuan milimeter ya, 16 milimeter. Tadi pun dalam satuan milimeter. Ini ya 35 di sini bacanya. 35 milimeter. Seperti itu. Tidak perlu berat juga ketika harus digunakan, terutama untuk saya yang sering berada di lapangan. Kemudian bisa kita lihat di bagian belakang dia ada tulisan Casio W96H. Kemudian di sudut-sudutnya, 4 sudutnya ada mur yang bisa dibuka untuk penggantian baterai, seperti itu. Kemudian kita coba fungsi tombolnya. Di sini ada 4 tombol, 1, 2, 3, 4. 2 di sisi kanan, 2 di sisi kiri. Untuk yang pertama di sisi kanan atas bisa dilihat tulisannya light, ya untuk menyalakan lampu, namun hanya beberapa detik. Bisa digunakan di kondisi lingkungan yang gelap, bisa dinyalakan beberapa detik. Kemudian untuk kanan bawah ini untuk mengeset 12 atau 24 jam. Bisa diklik. Ini untuk 12 jam 358. Kemudian ini untuk fungsi 24 jam 1558. Kemudian kita ke sisi kiri atas. Ini ada adjust dan mode. Mungkin ke kiri bawah dulu mode. Dia punya beberapa mode. Yang pertama ini mode jam utama. Kemudian ini untuk fungsi alarm. Alarm sendiri ini di sini saya fungsikan dia berbunyi tiap 1 jam sekali. Kemudian ini ada stopwatch. Kemudian DT ini untuk waktu juga, mungkin untuk digunakan jika kita berada di 2 waktu yang berbeda, seperti itu. Selanjutnya bisa kita coba setting untuk penggunaannya. Kita coba di mode jam dulu. Caranya ini
Ini bisa dilihat dulu, ada harinya udah otomatis, dia Saturday jam 16.04. Kemudian ini detikannya, ini ada tanggalnya, tanggal 11 Januari 2020. Untuk settingnya kita tinggal klik adjust. Nah, sampai bunyi tik, kemudian kita naikkan saja. Nah, gitu. Naikannya ini cuma bisa nambah ya, nggak bisa ngurangi. Kalau mengurangi jadi diputar dulu sampai 60, baru dia kembali ke 1 lagi. Kemudian kita ulang lagi. Untuk memindahkannya kita klik mode. Nah, ini di jamnya. Tambahkan tinggal seperti ini, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, kembali ke 0 lagi. Nah, kita setting saja, kembalikan seperti semula 17.05. Seperti itu. Untuk menggeser tinggal klik mode lagi. Caranya sama. Ini kemudian setelah jamnya, ini ke tahunnya 2020. Tidak usah saya ganti ya, caranya tetap sama, tinggal diklik ini untuk menambah. Kemudian ini di sini mengganti bulan dan bergeser ke tanggal. Seperti itu. Setelah selesai klik adjust. Untuk harinya dia otomatis akan tersetting sendiri, sudah sesuai, sudah ada terekam di database-nya. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita coba mode stopwatch-nya. Caranya kita klik di sini yang 12.24 hour ini. Nah, dia akan jalan. Untuk pause tinggal diklik sini lagi. Dia akan terpause lagi. Jalan lagi. Pause lagi. Untuk reset klik di sini. Adjust. Nah, dia kembali ke 0. Seperti itu. Sangat simpel kan. Akhirnya seperti itu saja review dari saya. Mungkin untuk menutup video ini kita coba untuk tampilannya di tangan saya. Seperti ini. Tampilannya seperti ini, cukup simpel, kecil, namun tetap bagus dan tentu saja bisa fungsinya yang cukup lengkap ya. Ada waktu, hari, tahun, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih.